sekalian di musim Sí. Muhammadiyah. Ya. Para pengunjung sedang berada di zona lanjutan setelah sebelumnya para pengunjung di zona pembawa cahaya. Para pengunjung sekalian, sekarang ini kita berada di zona berdirinya Muhammadiyah. Nah, di ruangan ini atau di zona ini nantinya akan menceritakan bagaimana seorang Muhammad Darwis itu mendirikan Muhammadiyah di tanah Yogyakarta hingga tersebar di seluruh Indonesia dan seluruh luar negeri. Nah, kita bisa lihat tulisannya ada di depan. Ini semua berawal dari tahun 1883. 83 ya. Ada seorang anak laki-laki yang berusia 15 tahun yang diberi nama Muhammad Darwis yang sekarang kita kenal sebagai Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau melakukan perjalanan haji untuk yang pertama kali dari kota Yogyakarta menuju Semarang menggunakan kereta api. Kemudian ketika sampai yang beliau di Semarang menuju ke Singapura, beliau melanjutkan dengan perahu layar kecil. Nah, ketika beliau masih dalam perjalanan, bertepatan dengan saat itu Indonesia atau yang dulu kita kenal sebagai Nusantara mendapatkan musibah besar, yaitu anak gunung Krakatau di sebelah sini meletus. Bertepatan dengan meletusnya anak gunung Krakatau. Dan masyarakat pada saat itu meyakini bahwasanya ketika ada musibah besar akan ada hikmah besar setelah adanya musibah itu. Nah, kemudian putra dari Abu Bakar ini melanjutkan perjalanan dari Singapura menuju ke Jeddah menggunakan kapal Mispil. Nah, di depan kita ini bisa dilihat penunjuk, ini adalah replika dari kapal Mispil yang digunakan oleh Bapak Kiai Ahmad Dahlan untuk melakukan perjalanan ke Jeddah. Dari Singapura. Iya, dari Singapura menuju Jeddah. Kurang lebih kapal ini adalah kapal buatan Inggris. Kemudian kapal ini adalah jenisnya kapal luar atau steamship. Nah, kemudian kapal ini bisa berlayar menuju Jeddah itu memakan waktu kurang lebih 10 hari. 10 hari? Iya, Cepat 10 ya? hari. Cepat. Dari Singapura Cepat menuju ya? Jeddah. Oke, oke. Kemudian di tulisan sebelah kanan itu merupakan terusan Suez. Terusan itu adalah terusan yang akan membawa kapal Mispil ini menuju Jeddah, perbatasan. Oke, tulisan Suez. Ya. Kau lewat terusan Suez. Kenapa? Kau lewat terusan Suez. Iya. Arah kapal dari mana? Karena dari Singapura. Nah, mempengaruhi pemikiran Ahmad Dahlan ini. Jamaluddin Afghani, Rasyid Ridho, Muhammad Abdul yang mempengaruhi pemikiran Ahmad Dahlan sehingga berani mendobrak kebiasaan-kebiasaan di keraton Islam yang mana Islam kejawen. Ini kan pembaharu sih. Muhammad Abduh, ya. Nanti ada tulisan-tulisan Muhammad Abdul. Oh ini orang dari tanah suci ya. Jadi ketika itu kan di Jawa ini kan Islamnya Islam kejawen. Ini lucu banget ini. Bikin kayak gini. Tapi ini udah makan modern, ya kan? Ya, Udah Jepang makan itu ya. yang di tahun 1800 an. Karena waktu kita kesana tahun 97. 1997 ini juga masih bangunan ini masih belum terlalu bagus. Jadi pemikiran-pemikiran tiga orang ini tuh yang menginspirasi Ahmad Dahlan, dan saya rasa ini kalimatnya relevan dengan hari ini. Ya. Saya telah pergi ke barat, saya melihat Islam tapi bukan Muslim. Saya bukan Ini Muslim. cara berpikir kolot dari para ulama. Korup ya. Kemunduran muslim. Nostalgia masa lalu juga intinya gitu. Korup masa lalu Ridho ya, Ridho ya. Termasuk ulama-ulama ini juga banyak yang memusuhi. Kenapa? Tanya. Ulama-ulama ini juga banyak yang memusuhi juga. Oh, Otoritasnya terganggu. Amunir ya. Munir. Banyak baca kitab-kitab gundul nih.
Mas Zaki bisa lah baca. Iya. Apa? Yang di Mesir dilarang Dilarang. karena ya tadi pemikirannya Muhammad Abduh nih kan. Afghanistan. Ini kan Afgan ya Pak Jamaluddin. Abduh Mesir. Al-Manar. Oh, ya. Beramal sosial itu. Setiap 1 abad ya. Setiap satu abad itu ada di sini. Tapi ya Tapi siap. kita bisa nggak ya mendeteksi? Bahwa tadi ya kejawen, ya kemudian bodoh di bawah penjajahan Belanda. Jadi kuli. Ini mendapat tindakan keras dari para warga dan kaum suku di sana, sehingga pada tahun 1899 langgar hidup itu dirobohkan. Ya. Iya, Bu, sampai tersebut. Nah ini Itu yang melakukan penghitungan Kiai Haji Ahmad Dahlan. iya membuat arah kiblat yang Ya iringan dulu sama sekarang beda. Sekarang sudah canggih. Tapi kan setidaknya spirit untuk menerus Memperbarui. mendengarkan spiritnya. Bawa ke arah Ka'bah gitu. ini surat peresmiannya Muhammadiyah sebelumnya diresmikan oleh Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1912-nya, lalu diresmikan kembali oleh pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1914. 14. Iya. Mas Cari. Mas Cari ya. Mas Cari dulu Cari itu penulis. Pak Cari Bang. Ini Kiai Haji Ahmad Dahlan pada masa itu ya. Oh ini pakai bahasa Belanda. Disuruh nerjemahin gitu. Runa. Nah, karena kan SK dari pemerintah Hindia Belanda. Ini Muhammadiyah dibikin Statutanya. statuta. Statuten Muhammadiyah. Untuk berkunjung. Ya alhamdulillah ya. Mengingatkan yang terlupa, membangunkan yang telap, berbicara dengan bijak, menunjukkan arah yang benar. Kelak anak-anak kita akan tersebar bukan saja di seluruh Indonesia, kemungkinan juga seluruh dunia. Amin. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah mereka yang memasuki Muhammadiyah, mereka muslim muslimat yang berani dan ikhlas mengorbankan harta, tenaga, pikiran dan tegaknya agama Islam yang berdasarkan Al-Quran hadis. Amin. Masya Allah. Jalan lain. Ada pesona. Apa itu? Iya. Alhamdulillah. Di zona 5 pilar. 5. 5 pilar. Izin 5 pilar. sedikit nih. 5 pilar itu dikenal dengan istilah 5 jalan utama Muhammadiyah yang ditempuh untuk menuju Islam yang berkemajuan. Di antaranya yang pertama ada gerakan dakwah. Gerakan dakwah ini ada perseorangan di masyarakat. Untuk perseorangan bagi yang muslim itu nanti adanya pemurnian, gerakan tajdid, pembaharuan. Kalau untuk yang orang-orang bukan muslim itu nanti ajakan. Ada kemudian gerakan perempuan ini adanya organisasi Aisyah atau organisasi perempuan pertama di Indonesia yang dipelopori oleh Muhammadiyah juga. Dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan sama Umi Walidah mengumpulkan perempuan-perempuan di Kauman tuh, untuk kemudian masuk ke organisasi Aisyah. Kalau Aisyah itu usianya kan 40 tahun ke atas. Ya. Iya. Ya. Iya. Jadi baru pilar ke berapa persen? Gimana? Ada 5 pilar kan? Ada 5 pilar. Baru tiket. Gerakan dakwah, gerakan perempuan, kemudian ada gerakan literasi Bapak. Literasi. Iya, gerakan literasi itu secara singkat dari berdirinya Muhammadiyah sampai nanti bergejolaknya perang dunia kedua. Kalau di sini dijelaskan secara singkat. Tulisan tangan tambahan Iya, gimana? iya itu tangan dari Sengaja sini. gitu apa gimana? Sengaja seperti itu Pak. Oh, Iya. seni. Seni, pensil itu. Jadi kalau kena sentuh tangan nggak luntur nanti. Di Muhammadiyah itu kader-kadernya kan
menulis buku, kemudian menjadikan itu sebuah gerakan literasi seperti itu. Sama-sama. Ya. Kemudian Ini punya rumah Mas Zaki. Bukan sama saya, musola. Misalnya. Ini buku ini buku pelajaran sejarah Islam di Lombok. iya, betul. Banyak yang enggak? Saya pesantren juga pakai Darul Arqam Baru. Kendal. Iya. Dan ini apa hubungannya sama Muhammadiyah? Itu salah satu mungkin apa Penulisnya namanya? atau? Iya, bagian dari penulisnya. Ada Muhammadiyah cuman yang di cabang dan lain sebagainya mungkin. Umar Abdul Jabbar. Di Pekalongan. Kalau ya. UNPP berarti. Dibilang Muhammadiyah sama batik itu tidak bisa dipisahkan. Hmm. Sampai hari ini seorang Muhammadiyah jualan batik terus. Semua. Seorang Muhammadiyah. Kan di sana jualan batik update terus batiknya kan dari bulan ke bulan batiknya update terus bikin batik terus maksudnya. Oh iya. Itu langsung kan? Kemudian kalau Jadi ini kepunyaan. Jadi kayak infinite ya, tidak terbatas. Ya nih, itu lihat tuh. Ya. Ada di situ. Ayo, Ya. ayo di foto Iya, dari iya. situ. Jadi seakan tidak Nah, 1, 2, 3. terhingga. tidak terhingga. Apa harus pokoknya sama ruangan sekali. Ya. Seakan panjang padahal ruangannya cuma pendek. Pendek. Yes. Yang lagi diperbaiki Bu, harusnya ada gambar-gambarnya. Oh, oke. Ada abstrak, video abstrak dari seluruh zona di pantai. Oh, Tapi seringkali baru maintenance. ya nanti Ya. ada makan. Jadi nanti ada zona baru tapi belum diresmikan. Oh, iya. Ini sama dengan yang sebelah tadi, ini, Nah, muter. ini beda. Jadi kalau di sebelah tadi suasananya gelap, kemudian terang, kemudian gelap lagi. Jadi di zona gelap ini momennya mengalami masa-masa dalam kesulitan gitu. Nah sebelumnya tadi waktu itu Muhammadiyah sempat berkonflik, Ahmad Dahlan sempat berkonflik dengan GS itu. Kemudian terang di sini Mapila karena Dunia. Baik ditulis saja. karena waktu di sini Muhammadiyah lagi gencar-gencarnya melakukan perkembangan itu, kemudian balik lagi ke sini, jadi di sini gelap lagi karena di sini menjelaskan tentang masa perang. Jadi di sini nama zonanya adalah zona revolusi atau berdirinya republik. Latar belakang waktu dari zona ini adalah tahun 1939 sampai dengan 1945, yang mana tahun 1939 waktu itu pecahnya Perang Dunia Kedua antara Barat dan Timur. Di waktu yang bersamaan juga tahun 1941 perangnya pecahnya Perang Asia Pasifik atau Perang Asia Timur, di mana itu Jepang ingin menguasai kawasan Asia itu termasuk Indonesia. Peran Muhammadiyahnya di Bukan perang Muhammadiyah, jadi peran Oh atau iya, perang. Nah, di situ Muhammadiyah membantu dalam membidani kemerdekaan Indonesia. Di sini kita lihat ada poster-poster, jadi poster-poster propaganda waktu masa Jepang yang di sebelah kiri, kemudian yang di kanan itu masa Belanda. Nah, di sini Muhammadiyah melalui majalah seorang Muhammadiyah itu memprakarsai untuk selalu tetap bekerja, beramal dan berjuang kepada kader-kadernya dan juga kepada ulama, yang mana tidak hanya untuk persyarikatan saja, tapi untuk masyarakat umum, berguna bagi masyarakat umum. Padahal di masa itu masa perang dan kesulitan sangat menghadapi papan. Dapat kita lihat di sini, ini ada terbitan dari seorang Muhammadiyah yang diringkas di dalam kotak ini. Ini 2604 ini tahun Jepang loh. yang tahun Jepang. Nah ini isinya apa? Pengumuman hisab hakiki 1 Ramadan. Jadi sudah menggunakan hisab dari tahun 1363 ini. Itu berarti Masehinya berapa? 1944. Jadi 44 ya? iya, tahun ini semua 1944. Oh ya. Ini Soekarno dan Agus Salim. Agus ada ya? Siapa aja? 6 tokoh itu? Di sini Pak. Nah, Ki Bagus Hadikussumo. Oh oke, Ki Bagus, Karno, Mansur, Abdul Kahar,
Yerusalem asma dengan Raja. Kemudian waktu itu tahun 1947 ada integrasi militer satu. Juga untuk menarik semua jiwa mereka pada masa itu juga ada kata dari tokoh-tokoh Muhammadiyah.